Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di sini di Ruang Gina, aku akan memberikan informasi seputar sejarah penemuan alat gergaji. Penasaran? Langsung aja di Ruang Gina. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa alat gergaji itu yang biasa dipakai untuk memotong pohon yang besar itu sebenarnya dipakai dalam medis awalnya pada tahun 1785 tahun segitu, bahwa untuk membantu proses persalinan. Gila gak sih? Jadi orang yang mau melahirkan itu dikeluarkan anaknya dengan memakai ini. Ngeri gak sih? Ibaratlah operasi sesar. Tapi operasi sesar kan banyak memakai pisau-pisau yang lancip, yang besar, dan juga dengan biusan yang membuat pasien itu nggak merasakan sakit dan jahitan juga yang rapih gitu. Jadi nggak membuat infeksi dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Kalau misalnya proses operasi sesar ya, operasi pembedahan sesar mengeluarkan bayi. Ini bisa dibayangin gak sih memakai gergaji mesin yang sangat tajam itu? Temuin oleh dokter spesialis kandungan. Dua orang ini yang menemukan, Jeffrey dan Aitken. Dia menemukan ini tuh untuk solusi bahwa untuk proses operasi itu bisa dengan waktu yang singkat. Karena biasanya zaman dulu itu proses persalinan itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini biasa dipakai untuk apa? Untuk utamanya itu bagi pasien yang memiliki pinggul yang sempit. Jadi tulang dan dagingnya itu dipotong ya, dibelah pulang panggul dan kirinya itu ada yang dipotong, jadi bayi itu bisa keluar dengan nyaman. Karena kan bayi gak bisa keluar tuh karena sempit si pinggulnya, jadi nggak bisa keluar, ngegelesar kayak gitu. Jadi dibedah aja, dirobek tulang dan juga daging di sekitar pinggul kanan kirinya untuk memudahkan bayi keluar. Jadi ini juga untuk mempercepat proses persalinan juga. Tapi gimana sih ngerinya saat tahu pakai mesin gergaji, nggak bisa dibayangin kan? Nah, tapi tetap aja dengan proses ini mereka merasa bahwa gampang banget untuk persalinan dan kemungkinan resiko kematiannya lebih rendah daripada nggak memakai alat gergaji ini. Ini ditemuin di tahun 1785 itu di negara Skotlandia oleh dokter yang terinovasi karena mereka berpikir gimana nih caranya biar tiap persalinan itu nggak banyak yang meninggal, nggak banyak yang gugur dalam proses persalinan si ibu yang hamil ini. Tapi resikonya tinggi bayar oleh mereka, orang-orang yang melahirkan pakai cara ini. Tapi yang sesar juga sama sih guys. Orang yang sesar itu black juga dibedah perutnya, dibongkar 8 lapis untuk diambil bayi ya sampai ke lapisan rahim. Jadi sama aja tapi lebih aman sekarang karena banyak prosedur yang lebih safety di zaman sekarang itu dan juga dengan medis yang lebih baik lagi. Jadi proses sesar dan proses gergaji itu lebih mengerikan proses gergaji karena jarang ada kesafetyan di zaman dulu untuk pasien-pasiennya gitu. Bisa aja ada infeksi yang lebih gede lagi gitu. Ngeri banget kan ya. Kalau zaman sekarang alat gergaji nggak dipakai lagi untuk proses persalinan karena udah banyak pisau-pisau bedah yang lebih bagus lagi, yang lebih efisien untuk membedah dan lebih aman. Jadi nggak harus dipotong-potong pakai gergaji itu, tapi alat yang lebih aman lagi dari gergaji. Itu menurut aku hal yang creepy banget. Menurut kalian gimana? Apakah itu juga creepy atau serem? Bisa komen di bawah ya. Terus kalau kalian punya cerita menarik seputar pengalaman hidup atau nggak punya pengalaman seputar horor, bisa banget kirim di email aku ginamardia51@gmail.com. Nanti aku akan menceritakan di segmen video berikutnya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum follow aku ini IG aku dan ini juga TikTok aku di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu support aku di YouTube channel aku Ruang Gina ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video aku ke semua sosmed kalian. Dan jangan lupa untuk selalu muncul video aku di beranda kalian dengan menyalakan lonceng notifikasinya. Itu dia, sekian dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya next time. See you next time.